Buat teman-teman Ya. yang mau meningkatkan hobinya off-road, Iya. nah mendingan yang untuk adventure yang Sampai bisa camping-camping camping, ya. nah Ah. nanti keluarga diajak. Nah, betul Nah, itu. itu nanti pasti dapat approve dari istri. Betul itu. Itu. Betul. Itu sudah. Itu triknya itu. Itu yang terakhir itu aksesoris. Oh, oke. Yang aksesoris standar yang harus kita lengkapi di sini. Oke, oke. Ya. Contohnya yang pertama itu adalah winch. Oh, Nah, winch. Nanti winch. dijelasin Nah, winch itu yang mana ya? Itu winch Winch ya. ini nanti untuk ini ya, nanti kita jelasin lagi nanti lebih detail lagi. Winch itu untuk standarnya. Oh. Nah, terus dongkrak, mungkin yang dongkrak untuk pastikan mungkin kita nggak akan cukup. Nah, Iya, makanya iya. ada dongkrak untuk ini. Nah, Khusus ya. khusus untuk Off-road off-road ya. ya. Nah, itu. Terus satu lagi ini ban serep. Ban serep. Oke, siap. Ini udah paten udah itu. Itu udah syarat ya. Ya. Yang Terus paling satu pokok. lagi ini untuk masalah komunikasi. Oke. Ya, komunikasi itu jangan sampai yang nanti belum tentu di hutan kita Signal ya. sinyal HP udah nggak ada lagi, nah itu perlu kita ada Oh, bener sekali itu sobat. Radio ya. ya, mungkin kita bisa terlibat di dalam atau mungkin trouble Mm-mm. atau mungkin asnya patah atau Hmm. banyak meletus semuanya lah. Wah. Nah, itu kita bisa calling temen lah. Oke, Nah, oke. gitu. Nah. Ya betul. Jadi setelah konsepnya sudah oke nih, kalau memang mau off-road, nanti ada tahapannya lagi ya Mas ya? Ya betul. Jadi mungkin ada apa aja kira-kira, kayak off-road itu kan misalkan satu tempat, kita harus observasi dulu ya. Betul ya. Nah, jadi supaya kegiatan emergensinya mau evakuasi pun lengkap gitu. Tadi salah satunya udah disebutin masalah radio, dongkrak gitu ya? Ya. Oh, Gitu. Siap baru Dan tahu jangan saya. lupa untuk P3K-nya. Oh, P3K, jangan lupa. Betul, Ya. betul ya. Ya kita nggak tahu ya di dalam hutan, ya kita sudah jauh dari peradaban. Peradaban. Lupa, satu lagi jangan lupa rokoknya ya. Oh iya. Korek api itu penting ya. Korek Korek api. api itu penting. Ya. Betul. Jangan diremehkan korek api itu. Ya, kalau bisa bawa serep lah. Kalau bisa ada yang manual ya, Iya. yang konvensional Ya, itu ya. konvensional, tapi jarang sekarang. Jarang ya. Ya, kalau lebih amannya kita yang pakai Gas. ini. Ya, untuk Magnet itu. Ya, magnet itu. Oh, oke, Pematik oke. magnet. Itu yang Mantap lah. jarang rusak lah itu. Iya. Ya. Kalau kalian nanti penasaran, pengen nanya lebih detail, nanti bisa langsung menghubungi nomornya Mas Nanang langsung. Ya, minta saran, jadi konsultasi. Ya. Nanti masalah dikasih charge atau berapa ya, ngomong langsung ya. Itu rahasia. Udah, nanti langsung aja nego sama beliau ya. Oke, Karena oke. gimana pun juga beliau adalah orang yang sangat sibuk, tapi karena hobi, beliau berhasil membangun suatu kendaraan yang sangat indah ini. Dan gue yakin salut banget sama ini. Karena bisa jadi sebuah mobil yang tadi gue coba, waduh luar biasa. Tapi gue pengen ngeliput nih, gimana nanti serunya, biar kalian juga bisa mendapatkan sensasi. Setuju nggak? Kalau kalian setuju, isi komen, like banyak-banyak ya. Jadi like-nya kalau udah sampai 1000, wah gue bikin lagi yang kayak gini lebih banyak lagi. Setuju? Oke, ini adalah namanya Win ya. Yang saya katakan tadi standar untuk
kita mau bermain off-road, mau fun maupun adventure, nah ini standarnya harus ada WIN. Nah WIN ini kita harus tahu kekuatannya mobil ini berapa ton. Nah di sini fungsinya WIN ini untuk menarik mobil kita sendiri, ya, untuk menarik mobil kita sendiri. Jadi kalau seandainya kita terjebak lumpur, atau mungkin kita pas naik nggak akan kuat, atau mungkin nyebrang sungai nggak kuat, nah inilah fungsinya WIN. Untuk pengoperasiannya, ya, cara pengoperasiannya kita harus siapkan dulu sarung tangan ini, ya, sarung tangan. Karena apa? WIN ini terbuat dari, untuk talinya ini dari sling, ya. Nah ini cukup bahaya sekali kalau kita nggak pakai sarung tangan. Nah ini maaf, ini nggak pakai sarung tangan ini, ya, sarung tangannya ada di dalam ini. Jadi peralatan yang dibawa juga harus lengkap. Ini penggunaannya kita lepas, ya, kita lepas di sini. Nah di sini ini ada khusus untuk meloskan. Jadi kalau untuk diloskan ini kita bisa narik. Nah ini kita bisa tarik kuatnya. Dan juga kita bisa pakai motor, cuman kita juga harus menghemat aki, ya. Nah, karena ini langsung dari listrik, dari aki, jadi kita harus tahu juga kekuatannya akinya juga. Nah ini kita mendingan kita pakai manual aja untuk nariknya. Nah, kalau udah kita kembalikan lagi. Nah di sini kita harus cari titik poin yang sekiranya bisa nahan beban mobil ini kuat. Nah ini yang sangat penting sekali, jangan sampai itu ada pohon, nah pohonnya kecil, nah ini juga sama juga bong, ini bisa jadi bahaya juga ke kita gitu. Jadi kita harus perhitungkan juga poin-poinnya ini. Nah yang paling penting ini harus satu garis atau sejajar, ya. Ini jangan sampai pohonnya di sana kita tarik sana. Nah ini bisa bodi ini bisa bengkok nanti. Nah karena ditarik oleh WIN ini. Nah mungkin untuk penggunaannya atau mungkin prakteknya, nah, kita bisa ngikuti video yang lain nanti. Ini kalau udah ditaruh di pohon, nah di sini untuk pengoperasiannya ini ada switch di dalam mobil, ya, switch di dalam mobil ini, dan juga bisa dengan bukan secara ini, ya, secara manual pakai remote. Nah di situ dia bisa dinaikkan atau diturunkan. Nah di sini. Nah ini kita juga menaikkan dan menurunkan ini tidak semata harus pencet terus. Nah ini bisa terbakar ini mesinnya. Jadi ya harus pelan-pelan. Nah kita melihat kondisi atau keadaan mobil yang ditarik ini. Nah ini untuk kaki-kaki sekarang. Nah ini dari aslinya mungkin ada yang sudah diganti ini. Ini contohnya untuk coil spring. Nah di sini kita pakai punyanya Pajero ini. Nah jadi satu set depan belakang kita pakai Pajero. Terus untuk ini shockbreakernya kita masih tetap penggunaan yang aslinya, cuman ada di lifting ini sekitar 7 cm. Nah mungkin untuk armnya ini yang paling penting. Nah ini kita sudah menggunakan, kita modif homemade sendiri, ya. Ini yang saya katakan trial error yang banyak ini, ya, khususnya untuk ini nih. Nah ini udah kaki-kakinya heavy duty. Di sini kita sudah bikin sesuai dengan untuk fungsinya, kekuatannya. Nah di sini kita bisa melihat nanti apakah ini kuat atau sanggup di daerah atau medan yang cukup berat, khususnya yang untuk adventure. Nah ini chain strap. Nah dia ini untuk menahan biar nggak terlalu jatuh dia, ya, chain strap ini. Nah fungsinya untuk menahan ini biar nggak terlalu jatuh. Nah jangan sampai nanti kalau udah roda ini udah semakin jatuh ke bawah, ini mungkin untuk
CV joinnya ini akan putus atau rusak. Ini yang kita kendala ya. Untuk kaki-kaki kita nggak pakai rigid, nah, kita pakai Excel ini biasa ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui dari teman-teman semuanya, mungkin untuk settingannya gardan ini agak lebih lurus lagi, nah biar travelnya itu bisa dapat sampai ke bawah. Jadi untuk chain strap ini fungsinya dia menahan dari armnya yang bawah ini biar tidak terlalu ke bawah ya, atau jatuh ya. Itu untuk penahan biar enggak, istilahnya batasan dibatasin lah, ini dia sampai turunnya seberapa itu dibatasi dengan ini, biar untuk fungsi CV joinnya ini biar enggak terlalu ini ya, terlalu patah nanti. Oke, untuk aksesoris mungkin sering kita melihat di belakang atau mungkin di atas atau apa ya, mobil-mobil off-road, mungkin kita ngelihatnya wah sangar gitu ya. Nah, di sini aksesoris ini penting sekali nih, lift jack ini. Karena apa? Kondisi ban yang sudah tinggi, nah mungkin untuk dongkrak atau dari bawaan mobil ini nggak akan cukup. Nah, ini yang kita cobakan ini secara manual. Ini dari ini ya, dari Amerika sana ini barangnya. Nah, mungkin dengan teknologi ini dia udah bisa untuk difungsikan untuk dongkrak dengan roda yang besar dengan ketinggian mungkin 1,5 meter ya ini. Nah, disinilah fungsi ini sangat-sangat berfungsi sekali kita kalau di dalam hutan. Nah, terus mungkin satu lagi, ini belum terpasang ya, ini masih istilahnya bertahap kita ini. BBM sama air bersih, jangan lupa itu, karena di dalam hutan untuk air bersih itu nggak akan ada. Nah, BBM sama juga itu nggak akan ada. Nah, ini perlu kita ada spare di sini. Nggak tahu kita perjalanannya. Nah, sebenarnya kita udah tahu karena kita udah survei 2, tapi alangkah baiknya kita ada spare. Nah, siapa tahu di dalam tangki BBM ini kita ada kebocoran dan sebagainya. Nah, fungsinya untuk spare inilah yang kita bisa melakukan. Oke, untuk ini ya, ini cycle. Nah, ini nanti dipakai untuk kita ya, di saat narik ya, bantu di weaving sling ya, yang dari kain itu, jadi nggak terlalu ini. Dan juga ini harus sesuai dengan ukurannya, jangan sampai ini istilahnya dibikin gaya-gayaan, ukurannya nggak disesuaikan. Nah, akhirnya ini yang putus itu makan jadi bahaya juga. Tergantung ukuran beban itu ya. Itu yang pertama untuk cycle ya. Yang kedua ini ada roll cage. Ini nama roll cage ya, karena mungkin tepatnya di luar. Ini sebenarnya untuk menahan bodi mobil ini dari benturan pohon-pohon. Nah, mungkin dari sini muter. Nah, ini mungkin di atas ini kita bisa menahan, ada pohon mungkin yang agak ini ya, agak miring, jadi mobil itu mungkin nggak cukup karena kita ada penahannya ini, bodi mobil atau mungkin ini terlindungi. Nah, terus ini cukup berarti juga untuk ini ya, untuk di off-road. Ini mungkin kalau ada tunggul-tunggul ya, sorry. Nah, tunggul-tunggul, nah ini bisa terhindar bodi-bodi ini. Jadi kita bisa ini pengaman. Terus yang kedua, ini yang penting juga dipakai untuk jacking dari mobil. Seandainya kita di sini ada salah satu ban atau mungkin apa ini ada yang bocor atau mungkin kempes, kita ngeceknya di sini, bukan di bodi, dari lift jack yang di belakang ini ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Dan juga satu lagi tips, hati-hati dalam penggunaan lift jack.
ya. Ini karena manual. Nah, waktu lift jack posisi badan kita harus di samping, jangan di belakang. Nah, ini sangat bahaya sekali karena apa? Tongkatnya ini bisa kena di kepala atau mungkin perut kita kalau perutnya nonjol. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Salam off-road.